Sahabat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Saya Ajatul Ratma kembali hadir di Mari Bicara. Ada banyak yang bertanya, bagaimana pendidikan pasca pandemi COVID-19? Kita harus optimis pandemi ini akan berakhir dan mudah-mudahan tahun 2021 benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan jalan bagi kita untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini yang berdampak banyak, termasuk juga terhadap dunia pendidikan. Lalu akan seperti apa pendidikan setelah COVID ini? Apa juga yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan pendidikan yang jauh lebih baik, di mana kita rasakan selama tahun 2021 ini kedaruratan terjadi. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa di tahun ini terjadi pengerdilan bicara soal pemenuhan hak bagi anak, karena ada banyak ternyata dalam prakteknya PJJ yang tidak berjalan secara maksimal. Ini yang penting untuk dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun memang kalau berbicara tentang rencana 2021 sudah ada beberapa yang disampaikan, saya pikir hal-hal yang nampak sangat besar, cita-cita dari Mas Menteri Nadiem Makarim, betul, saya setuju, sangat baik soal digitalisasi itu, tetapi kita harus realistis dengan kondisi Indonesia hari ini. Anda akan membangun pendidikan itu untuk yang mana? Untuk semua atau hanya 1-2 sekolah saja? Nah, kalau untuk semua, kita harus realistis apa dulu yang perlu untuk dibangun pasca pandemi COVID-19 ini. Bicara tentang infrastruktur saja, PJJ, walaupun sudah ada bantuan pulsa, itu sangat baik tapi tidak menjawab. Bahkan di beberapa daerah, sampai hari ini, Anda boleh tanya masyarakat di daerah, ada sebagian yang tidak merasakan kebaikan itu. Jangankan di daerah, anak-anak di Jakarta yang memang bukan merupakan anak sekolah negeri, bukan juga anak sekolah swasta, tapi mereka yang belajar di lembaga-lembaga non formal, mereka juga tidak merasakan kebaikan pemerintah itu. Dan ya mereka belajar dengan kedaulatan. Nah, sekarang yang terdengar adalah digitalisasi pendidikan. Bahkan Mas Menteri Nadiem Makarim menginginkan prioritas pembangunan pendidikan itu di daerah 3T dengan tadi konsep digitalisasi. Boleh itu dan sangat baik, saya setuju. Tapi Anda tidak sedang membangun 1-2 sekolah. Anda sedang membangun Indonesia dan realistis aja. Dengan anggaran per tahun 3T yang dibagikan laptop, proyektor, tentu bukan hanya itu. Ya, kalau bicara tentang digitalisasi pendidikan ini, sekali lagi coba tengok infrastrukturnya dulu. Anda mengakui ada banyak daerah yang nil listrik. Kalau untuk bicara tentang 3T, ada yang benar-benar sama sekali tidak terkoneksi internet. Lalu bagaimana mengoptimalkan soal gadget yang nanti akan diberikan kepada mereka? Kalau untuk nyalainnya aja listriknya repot, lalu untuk ngambil materinya yang katanya nanti akan disiapkan bisa diunduh di mana saja juga tidak terkoneksi internet. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa yuk kita bangun pendidikan ini secara bersama-sama, berkolaborasi, tapi realistis. Jangan terlalu banyak bicara tentang konsep yang terlalu tinggi, tetapi dalam tatarannya itu sulit untuk terimplementasikan. Itu hanya harapan, sesuatu yang baik,
saya sangat mendukung itu. Tetapi kalau tidak realistis, ya saya pikir sayang, ya sayang nantinya ada banyak pos anggaran yang dalihnya mungkin betul untuk digitalisasi, tapi plus nggak karuan. Kalau bicara tentang anggaran 3 triliun rupiah yang akan dikucurkan dari 15 triliun untuk digitalisasi, itu ya, digitalisasi dalam tanda petik, karena saya sendiri kalau pengadaan laptop, ya, komputer, proyektor, itu bukan digitalisasi. Ya, buat sekolah mana, seluruh Indonesia, atau hanya beberapa sekolah aja. Kalau dalam 1 tahun ini membuat ya 10-20 sekolah se-Indonesia yang tadi bisa belajar dengan kecanggihan teknologi, mungkin saja. Tapi Indonesia ini ada ribuan, puluhan ribu sekolah yang harus dilayani, dan ada banyak jenjang yang harus diakui. Saya lagi-lagi harus mengatakan bahwa potret pelayanan pendidikan di Indonesia ini bertingkat, jomplang banget. Jakarta dengan daerah, di Jakarta juga ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lapisan yang paling bawah. Nah, dan cara membangunnya itu ya harus berkeadilan, realistis. Berikutnya, yang penting untuk dipersiapkan sebetulnya, kalau bicara tentang tahun 2021, lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa yang paling mendesak itu adalah setelah pandemi ini selesai, anak-anak masuk sekolah, lalu apa? Perubahan yang sangat mendasar yang nanti akan dijalankan. Sudah pasti kita tidak bisa mundur ke belakang. Pandemi ini mengajarkan tentang banyak hal, jadi akan ada banyak tuntutan perubahan, termasuk juga bagaimana mengefektifkan blended learning ini. Jika selama ini PJJ dengan pembelajaran daring yang tergopoh-gopoh, karena ya ada banyak guru yang cepat menyesuaikan, tapi tidak sedikit juga ya karena aksesnya sangat terbatas, mereka juga tidak menyesuaikan. Ada banyak anak-anak yang sekarang lebih banyak bermain. Tanya saja kepada para orang tua, apalagi di daerah, anak-anak tuh sudah rindu sekolah, tetapi kita mengedepankan keselamatan bagi mereka, sehingga persekolahan masih ditunda. Tetapi pembelajarannya udah nggak ada. Guru-guru juga udah frustasi, nggak melayani setiap hari, hanya ngasih tugas lewat WhatsApp, kemudian dikumpulkan lagi, pertemuan lewat. Ya, ada sebagian sekolah yang udah agak maju pakai Zoom, itu juga cuma seminggu sekali. Karena apa? Karena memang ketidakmampuan dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh ini. Sekalipun sudah dikatakan bahwa ada penyederhanaan kurikulum, ada standarisasi PJJ yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya balik lagi, kurikulum itu kan hanya catatan. Kita kembali lagi ke orang yang melaksanakan. Kalau orang yang melaksanakannya itu memang nggak siap, dan banyak yang nggak siap karena berbagai hal, ya, termasuk juga sarana belajar mereka yang sangat terbatas. Bikin video pembelajaran misalnya, nggak semua guru itu mampu untuk melakukan itu, apalagi kalau bicara tentang video pembelajaran udah multimedia. Ngajar di depan laptop, berhadapan dengan laptop supaya menarik saja. Selama 9 bulan ini, tidak sedikit yang
kita bisa menemukan guru yang hanya sekedar untuk melaksanakan kewajibannya, yang penting ada. Nah, hutang ini tentu harus dibayar post COVID-19 ini. Nanti pada saat anak-anak masuk, ada yang kurang selama masa pandemi ini itu yang harus dibayar supaya lengkap. Kalau di masa kedaulatan yang disampaikan ya hanya 10, 15, 20%, dan 80%-nya itu bagaimana caranya untuk juga bisa diberikan kepada siswa supaya angkatan ini tetap angkatan yang sukses. Belum lagi cara evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah sudah menyampaikan akan melakukan asesmen nasional yang sampai hari ini kalau ditanya ke guru-guru di daerah, mereka juga belum mengerti. Di luar itu, saya ingin mengatakan bahwa betul ya, kalau bicara tentang kita harus melirik satu paradigma baru tentang evaluasi pembelajaran yang mana ini adalah satu ingin dikatakan oleh Mas Menteri itu new era. Kita tinggalkan ya instrumen evaluasi yang membuat stres katanya, kemudian juga dinilai tidak juga mampu meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan asesmen ini diharapkan sekalipun bukan penentu kelulusan dan bukan dilakukan di akhir masa sekolah, ini bisa memotret ya, apa yang terjadi di sekolah, apa yang menjadi capaian siswa, apa yang menjadi capaian guru, sehingga evaluasi yang nanti akan dilakukan secara internal, kemudian juga hasilnya bisa dipotret secara nasional dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih kasuistis. Itu diharapkan bisa meningkatkan mutu. Tapi panjang gitu ya. Nggak bisa besok ujian, besok udah meningkat tuh mutunya. Karena ya namanya juga assessment ya, bagaimana kita melakukan satu pemotretan dari satu kondisi, baik itu siswa ataupun sekolahnya gitu. Baru setelah itu akan dicoba ada simulasi-simulasi apa dari hasil ini. Mending kalau ada tindak lanjutnya. Saya khawatir nggak ada tindak lanjutnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal asesmen nasional, memang ya ini bukan barang baru. Kita sudah punya lama ya Badan Asesmen Nasional Pendidikan. Dan memang kalau dari sisi paradigma, ini banyak dijual dalam tanda petik oleh sekolah-sekolah mahal. Ya, di kota-kota besar tuh sudah banyak ya sekolah-sekolah mahal. Jualannya itu bukan UN, tapi asesmen nasional. Kenapa? Karena ya asesmen nasional itu lebih ngejual dan membuat mereka lebih merdeka, lebih leluasa untuk mengembangkan pendidikannya, dan gak mau juga disamakan dengan kelas-kelas lain sekolah negeri standar nasional. Jadi kan ada sekolah yang punya lisensi dari London, dari Singapura, dari Amerika, dia punya standar sendiri, merasa dan jualannya memang disampaikan kepada masyarakat jauh lebih oke dibandingkan sekolah dengan sistem nasional begitu. Tapi ujiannya kok disamain sama sekolah yang ada di Papua, sama sekolah yang ada di daerah pinggiran gitu ya, karena ujian nasional yang mereka nggak mau. Mereka pasti happy dengan asesmen nasional ini. Dan mereka bisa berimprovisasi karena yang namanya juga konsep Merdeka Belajar kan
itu tadi membuat mereka lebih leluasa lagi. Baik itu ya, tapi kita boleh berpendapat lain tentang sekolah-sekolah pinggiran. Maksud saya sekolah-sekolah yang kelas CD itu ya, yang memang dengan assessment ini dia bisa dipandang seperti apa. Apakah nanti nilai 9 dari SMA 3 Sorong misalnya, atau SMA 1 Pangalengan misalnya, itu diakui sama dengan nilai 9 anak SMA 1 Jakarta? Pasti enggak dong. Karena tidak ada ujian nasional, nilainya kan diserahkan kepada sekolah yang memberikan penilaian, guru-gurunya, ya guru-guru sekolah pasti baik lah, nggak kejem kayak UN yang bisa jadi ada bahasa Inggrisnya 2, matematikanya 3 gitu ya. Tinggal tadi, apakah SMA 1 yang nilainya 9 dengan SMA 1 di daerah Pamengpeuk misalnya ya, di pinggiran Jawa Barat, itu bisa sebanding. Karena kan sekarang ujian sekolah setara nasionalnya juga dihilangkan gitu ya. Jadi menganggap bahwa masyarakat kita ini udah benar-benar naik kelasnya, sudah berada di tingkat A, dan ya dengan jualan merdeka ya kita maju ke satu paradigma baru. Itu baik, tapi tadi saya katakan kita juga harus menilik satu sisi lain yang boleh kita berdebat gitu ya. Karena apa? Karena kalau untuk anak-anak pinggiran dulu waktu ujian nasional, nilai 9-nya mereka itu sama dengan nilai 9-nya anak Jakarta. Nggak bisa ada yang membantah. Sama. Jadi kalau mereka mendapatkan nilai 7 sama dengan orang yang ada di Jakarta, Surabaya, di Medan, yang nilainya juga 7 karena soalnya sama. Tapi kalau nanti ini bagaimana pengakuan terhadap mereka? Mereka akan bisa jadi tersingkir, memang benar-benar tersingkir, dan yang muncul ya yang memang sudah siap selama ini, gitu. Yang kelasnya premium, yang bayarannya ya puluhan juta bahkan bisa masuk sekolah. Apakah salah jalan yang ditempuh oleh Mendikbud? Enggak juga. Memang kita harus masuk satu paradigma, tapi harus realistis. Itu yang tadi di awal saya katakan, segala hal yang diambil dalam pembangunan pendidikan itu harus berbasis pada kondisi di lapangan yang tidak seindah teori. Saya kalau nggak belusukan ke lapangan, nggak turun, nggak ngajar dekat sama anak-anak, begitu ya, saya benar-benar menganggap bahwa ya dalam banyak hal teori-teori tentang bagaimana pembelajaran, bagaimana pembangunan sumber daya manusia itu ya semuanya ideal. Tapi di lapangan kita ini juga harus pandai-pandai untuk melakukan penyesuaian karena ternyata berbeda. Kita ingin menciptakan pendidikan yang merdeka, tapi bisa jadi tidak memerdekakan untuk orang-orang miskin, anak-anak pojok. Karena apa? Karena tadi bisa jadi pengakuannya malah lemah dengan tidak adanya satu standar nilai yang diakui secara nasional. Kalau nilai assessment kan nggak mempengaruhi apa-apa. Assessment itu ya untuk melakukan pemotretan nanti bisa dikembangkan. Kan misalnya di kelas 4, bagaimana nih kemampuan dari siswa ini, bahan evaluasi untuk guru, dan nanti bisa ditingkatkan di kelas 5 dan kelas 6. Lagi-lagi dengan Merdeka Belajar ini, guru punya kewenangan yang
tadi bisa berimprovisasi dan itu baik, betul ya. Tetapi kalau gurunya sendiri nggak siap, ya, gurunya nggak qualified, ini jadi bumerang tersendiri. Anda bayangkan, memberikan nilai 7 dari seorang guru yang biasa-biasa aja dengan seorang guru yang berkompetensi itu lain. Lalu bagaimana kita bisa membuat itu menjadi standar? Ya, akhirnya pasca COVID ini dan nanti ke depannya, kalau ini diteruskan, ya kebijakan model ini diteruskan, kejomplangan layanan pendidikan ini akan makin terlihat kalau dalam prediksi saya. Kalau tadi ya, tidak realistis juga. Dibilang digitalisasi infrastrukturnya nggak secara masif dulu dilakukan. Kalau mau 2021 ada digitalisasi, dari sekarang dong. Dengan Kominfo, dengan Kemendes, gitu kan, secara masif melakukan pembangunan infrastrukturnya. Dan itu mahal. Jadi tidak cukup dengan ngasih laptop kita sudah mengklaim. Oh, Presiden setuju dengan digitalisasi? Ya iya, memang digitalisasi itu adalah masa depan pendidikan. Siapapun menterinya, kita ini harus maju ke situ. Bagus. Harus bicara itu iya. Tapi yang dikerjakan adalah yang ya bertahap, namanya juga tangga. Karena kita akan membangun seluruh Indonesia, bukan hanya 1-2 sekolah saja. Baik, sahabat semuanya. Jadi, kalau yang saya lihat, pasca pandemi ini, kalau ini tidak dipersiapkan dengan baik, guru hanya akan kembali melakukan ritual yang sama seperti sebelum pandemi. Dan itu penurunan. Kenapa saya katakan penurunan? Pandemi COVID-19 ini kita diajak untuk banyak belajar. Semua orang belajar. Pemimpinnya belajar, rakyatnya belajar, guru belajar, siswa belajar, orang tua belajar. Jadi kalau kita balik lagi ke apa yang kita lakukan sebelum pandemi, bahwa kita mundur. Kita sudah belajar tentang teknologi, walaupun tadi gelagapan, tergopoh-gopoh, ya bahasa saya. Tetapi ya itu kan teaser ya, mungkin nanti bisa dioptimalkan di tahun 2021 pada saat kondisinya sudah new normal. Blended learning, ya itu satu keharusan di tengah soal digitalisasi yang itu nanti yang keduanya atau next ya setelah blended ini benar-benar efektif dilakukan. Akan mungkin nanti ada kebijakan soal, kalau sekarang kan kapasitas murid itu jadi masalah tersendiri ya. Pertama untuk sekolah-sekolah negeri ada banyak kuota yang terbatas karena jumlah kursi itu terbatas. Sehingga ada banyak orang yang nggak punya, tapi dia harus masuk ke swasta, padahal dia berharap bisa masuk ke negeri karena beban biaya pendidikannya rendah. Ya cuma ongkosin perjalanan, ya biasa sehari-hari begitu. Karena apa? Karena jumlah kursi yang terbatas. Mungkin nanti dengan adanya penggabungan antara virtual dan nyata begitu langsung tatap muka akan membuka kesempatan untuk rakyat juga bisa mendapatkan porsi yang lebih besar lagi. Karena belajarnya tidak harus selalu di kelas, tetapi penggabungan, ada yang di kelas, ada yang di rumah, gantian, gitu ya. Sebelum benar-benar ke digital. Nah, bagaimana itu disiapkan? Tentu banyak komponen, gurunya lagi-lagi ya. Apa yang sudah dilakukan oleh para penggerak itu?
Apa yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak itu? Lagi-lagi ingin saya katakan bahwa kita tidak sedang membangun 1, 2, 3 sekolah. Dan harus secara real melihat benar-benar kondisi di lapangan. Banyak yang teriak, tapi sayangnya masyarakat kecil itu karena nggak punya akses, ya nerima aja. Gitu. Tinggal kitanya yang bagaimana kita peka, kita mau mengangkat, memerdekakan mereka, bukan nyuruh mereka merdeka dengan ketidakmerdekaan. Maksud saya adalah kalau orang kecil itu silakan Anda memilih kurikulum sendiri, silakan Anda memilih, ya itu belum bisa, tetap harus kita yang melayani, baru ya setelah itu mereka terentaskan, mereka bisa tuh menentukan sikap sendiri. Beda sama kelas A, ya maaf ya, tapi harus diakui ya. Di kita ini golongan ekonomi saja ABC, ya pendidikannya juga sama ABC. Kita ini beda dengan sekolah-sekolah di luar yang semua sekolah, walaupun di luar ada kok yang nggak sekolah, iya ada, ya itu kan pilihan orang, ada yang miskin ada banyak begitu ya. Tapi kalau mensetarakan sekolah mereka tuh sama. Semua sekolah, ada 50 sekolah, sekolahnya tuh punya standar yang sama. Nah kalau kita jeng-jengin, kita ambil aja secara acak 50 sekolah, itu beda-beda. Karena apa? Karena ada yang memang lahir dari sekolah yang memang didirikan oleh negara, sekolah negeri. Ada juga sekolah yang lahir dari perusahaan, perseroan, untuk bisnis pastinya. Ya. Ada juga lahir sekolah yang memang atas inisiatif orang per orang. Ada masyarakat yang merasa peduli sehingga dia mendirikan sekolah, dia punya uang, misalnya. Tetapi ada juga sekolah yang memang dibuat oleh mereka-mereka yang memang butuh pendidikan. Ya karena nggak diperhatiin sama sekali kita bikin. Nah akhirnya apa? Yang terjadi memang bertingkat. Dan bagaimana cara supaya semuanya bisa naik kelas? Ini adalah yang saya ingin katakan, kita butuh kebijakan yang berpihak. Bukan soal bicara yang ya ideal begitu, memang itu baik lagi-lagi ya. Kalau ngomongin soal kita harus menyongsong pendidikan digital segala macam. Di luar itu pernah juga saya menyampaikan bahwa pendidikan, digitalisasi pendidikan itu juga harus disertai dengan literasi masyarakatnya, literasi pendidiknya, guru-gurunya gimana. Kalau guru-gurunya nggak siap juga repot gitu. Dan ya sekarang aja secara umum, bukan bicara tentang pendidikan ya, secara umum literasi masyarakat Indonesia terkait dengan media baru itu kan sangat beragam sekali. Bahkan hoax aja bukan hanya kemakan oleh masyarakat yang nggak berpendidikan, oleh orang berpendidikan. Ini satu PR besar. Buta aksara, baca tulis, ya 90% mungkin ya, sudah bisa terentaskan. Ada memang beberapa daerah yang masih punya PR tentang buta huruf. Tapi itu sangat kecil sekarang. Kedepan yang disebut dengan buta aksaranya itu bukan tidak bisa baca tulis, tapi tidak memahami apa yang dibaca, apa yang ditulis. Itu udah satu PR besar lagi. Atau misalnya sekarang ini 2021 akan dikasih laptop
katanya ya, 15 atau berapa per sekolah ya. Lagi-lagi ya hanya sekolah tertentu saja, nggak bisa semuanya sekolah itu. Oh, anggarannya cuma 3 triliun kok. Sekolah kita ini banyak. Nah, sudah nggak belajar tentang komputernya? Kasih komputer yang paling canggih, paling mahal, Apple misalnya ya. Bisa nggak bukanya? Ini saya pengalaman saja. Ya. Jadi kalau berbicara tentang penyesuaian teknologi, saya mahasiswa Akademi Indonesia ini ada di beberapa daerah. Mereka adalah para relawan, guru-guru di daerah pelosok, ada di NTT, dan mereka kita juga dekatkan dengan teknologi, misalnya berinteraksi lewat Zoom. Sekarang kan lagi tren ya, kita kasih pulsanya, dan itu tidak mudah. Pertama daerahnya itu sinyalnya jelek, berikutnya pada saat awal banget kita berinteraksi, Anda sudah install Zoom? Sudah pernah? Ada yang ngajarin? Nggak pernah. Gimana cara makainya? Nggak pernah. Dan ya memang itu tidak bisa langsung sekali jadi. Kotak-katik gitu kan. Bisa jadi satu pertemuan itu gagal, ada lagi pertemuan lain. Dan itu kita berlatih. Feature-feature dalam, walaupun mungkin ada sebagian orang yang kalau sudah akrab kan tinggal dibuka, kemudian diaktifkan audionya, diaktifkan videonya, selesai. Tapi untuk mereka yang baru, mana mengaktifkan videonya, mana. Nah, belum lagi yang sudah senior. Yang sudah senior ini memang kan ada yang disebut dengan blocking mental ya, atau ya dalam kondisi zona nyaman. Susah juga kalau orang biasa pakai manual mobil terus disuruh matic, tetap harus ada penyesuaian. Nah, ini juga menjadi PR karena tidak sedikit jumlah guru atau tenaga pendidik yang usianya di atas 50 tahun itu banyak. Jadi bukan hanya sekedar ngasih perangkat tercanggih, justru ada kalanya kalau untuk yang baru benar-benar belajar, ya kita harus ukur apa yang memang dibutuhkan. Ya itu dulu aja. Jadi kadang-kadang kalau kita ngasih handphone yang canggih pun, fitur-fitur yang ada di handphone itu enggak dimaksimalkan kan. Kalau misalnya saya ngasih orang tua, yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan suara, audio, bukan teks. Kalau orang tua tuh karena udah sepuh begitu kan, ya sangat enggak praktis banget. Apa handphonenya yang dikasih? Ya yang bisa dengar suara atau bisa video call. Selesai. Nggak perlu ada sosial medianya, bisa editing, bisa kameranya bagus. Nah itu yang saya ingin katakan. Di tengah rencana nanti memberikan beberapa fasilitas yang dalam tanda petik digaungkan sebagai memulai digitalisasi. Padahal saya pikir bukan itu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngasih perangkat saja. Ini yang perlu untuk diakui begitu kan. Maksud saya jangan ngomongnya gede banget gitu ya. Sesuai dengan anggarannya, sesuai dengan faktanya aja. Walaupun itu tadi, apakah ini baik? Ya, baik. Tetapi bakalan cuma jadi omong doang kalau nggak sesuai dengan realitas di lapangan. Berikutnya, sahabat semuanya, apalagi pandangan tentang pendidikan setelah pandemi COVID-19 ini, karena dalam prakteknya itu tadi, ya, ada blended learning,
harus juga kita persiapkan nih masyarakat pengguna pendidikan, bakalan lebih mahal pendidikan itu ke depan. Bahkan lebih mahal. Karena bagaimanapun sekarang ini kalau kita ngomongin soal teknologi, kita ngomongin soal perangkat, ya, itu kan satu yang masih mewah ya, dan di Indonesia ya masih mahal gitu. Kita kerasakan sekarang ini di masa pandemi ini belajar ini kan butuh pulsa, butuh handphonenya aja kan handphone yang harus bagus kalau mau video call. Kalau handphone yang RAM-nya rendah, ya jelek juga kualitasnya. Capek juga kita nontonnya. Atau layarnya yang kecil kan juga nggak jelas juga kita lihat. Nah, ini penting ya untuk sahabat semuanya mempersiapkan. Pendidikan adalah juga perencanaan, jadi direncanakan dari sekarang, jangan mendadak-mendadak ya, karena tadi pendidikan ke depan itu akan jauh lebih mahal dan itu tidak bisa enggak gitu. Dan ya ini satu beban sendiri bagi mereka yang dalam kondisi ekonomi yang tidak termasuk keluarga sultan. Jadi harus nabunglah dari sekarang gitu. Berikutnya saya berharap pemerintah bisa benar-benar merealisasikan pendidikan yang gratis itu benar-benar tis gitu kan. Di malam sebelumnya kan saya mengatakan bahwa iya gratis, tapi ada banyak oknum sekolah yang masih membebankan biaya atas dari kesepakatan komite untuk fasilitas apalah, ini itulah gitu ya. Mungkin nggak itu, tapi nanti beban belajar di rumahnya, kayak sekarang ini kan nanti SD pasti harus punya laptop. Kalau sekarang kan yang saya alami, anak-anak SMA biasanya ada orang tua yang, aduh anak saya harus punya laptop. Ya next tahun depan itu bukan anak SMA lagi yang diminta untuk punya laptop, anak SD aja sudah harus punya Bapak Ibu. Jadi gimana nggak mahal pendidikan itu. Dan tadi ya pada saat mahal akan terjadi kelas-kelas pendidikan itu. Real. Ini PR yang harus dijawab oleh pemerintah, siapapun menterinya. Ke depan itu tentu harus lebih baik, lebih berkeadilan, dan makin merapatkan. Artinya kesenjangannya itu jangan terlalu jauh, dipepetin. Supaya apa? Ya, supaya terwujud memang negara berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Enggak jomplang. Sekarang kan masih, ya masihnya dalam artian, ya lihat aja, ada kok anak yang belajarnya itu enak di rumah, AC, laptop, bahkan perangkatnya, laptopnya aja Apple gitu kan, mahal. Tapi ada juga yang masih ngorek-ngorek sampah, atau ada bahkan yang kemarin saya ada teman cerita dia harus jual hasil panen buat apa? Buat beli handphone. Jadi para petani daerah itu dia harus ada satu pengeluaran baru, biasanya buat hidup ya, panen. Ya buruh tani itu panen berapa sih? Nah ini buat handphone karena buat anaknya. Tapi ya, saya sangat memahami semangat dari warga di desa itu karena dia ingin anaknya sukses. Jadi apapun yang bisa dilakukan untuk pendidikan anak itu mereka lakukan. Tapi ya kita harusnya pemerintah bisa melihat gitu, ada bantuan lah untuk mereka begitu kan. Jangan mereka bertahan sendiri seperti itu. Tapi ya kalau kita berkaca ke belakang kan banyak. Kenapa ada banyak
orang-orang yang sukses memang dari keluarga yang biasa, karena ya banyak dari mereka yang bertahan sendiri-sendiri. Saya tidak ingin Darwinisme itu ketara banget di dalam alam pendidikan. Apa yang saya maksud dengan Darwinisme itu, yang kuat dia yang menang, enggak gitu. Pendidikan itu harus hadir untuk semua, harus mengayomi semua. Jadi kalau berpikirnya Mas Menteri sekarang ingin membangun dari daerah 3T itu sudah bagus, sudah betul. Tapi ya direalisasikan benar-benar, bukan hanya di ucapannya saja. Saya ingin melihat dalam 1 tahun ke depan apakah terjadi pembangunan secara masif di daerah-daerah pinggiran untuk masyarakat-masyarakat miskin, ya, termasuk juga di perkotaan. Masyarakat miskin perkotaan itu dilema banget, ya. Tapi itu ada, dan itu harus juga mendapat perhatian pemerintah. Jadi hadir untuk semua, karena kalau yang sekolah-sekolah kaya itu udah nggak usah diurusin, mereka sudah berimprovisasi, merdeka, apalagi sudah dikasih tagline Merdeka Belajar, ya mereka memang sudah melakukan itu dan akan terus melakukan itu. Begitu. Untuk jualannya juga, mereka bagaimanapun akan berpacu, saling bersaing juga dengan yang lainnya, ya silakan aja, yang penting fair, tapi kita urusin. Dan saya sangat ingin Mas Menteri Nadiem Makarim menjadi menteri untuk anak-anak miskin, bukan untuk anak-anak orang kaya, gitu ya. Dan memang kalau ingin jadi menteri bagi anak orang miskin, tadi ya ada beberapa konsep yang bisa jadi diterapkan oleh orang kaya. Kepada orang kaya itu cocok, tapi tidak kepada orang miskin. Jadi apa? Belajar secara kasuistis dan afirmasi kebijakan penting untuk bisa ya, melayani semua. Baik, sahabat semuanya, jadi menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendidikan di tahun 2021 atau post pandemi COVID-19, yang harus dikedepankan adalah ya lebih mengefektifkan soal blended learning itu. Berikutnya pembangunan infrastruktur sebelum menuju ke digitalisasi pendidikan. Berikutnya benar-benar meminimalisir atau mengantisipasi terlalu mahalnya biaya pendidikan, karena itu satu hal yang pasti akan sangat terjadi. Berikutnya ancaman lain adalah kesenjangan yang semakin nyata kalau kebijakannya gini-gini aja. Model-model kebijakan yang diambil oleh Mas Menteri itu saya perhatikan justru kalau kayak gini terus, ini kesenjangan akan justru bukannya merapat tapi melebar, dan itu yang harus dijawab ke depan. Termasuk juga soal efektivitas dari asesmen nasional yang tidak hanya menawarkan paradigma baru, tetapi juga mampu untuk bisa ya memberikan keadilan untuk semua. Tadi saya sudah cerita ya, apa dampak-dampak lain yang mungkin juga perlu dipikirkan, diminimalisir supaya itu tidak terjadi, supaya tidak ada kejomplangan. Kita akan berjumpa lagi, bicara tentang yang lain. Sehat selalu, terus disiplin, menjaga protokol kesehatan. Ingat, COVID masih ada. Walaupun di luar kita lihat ada banyak kerumunan di sana sini, kita jangan kayak mereka. Kita harus tetap menjadi orang yang sadar tentang resiko pandemi COVID ini masih sangat besar. Jaga diri, jaga keluarga, untuk jaga Indonesia. Salam sehat, sampai jumpa.